Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafal Hidayat dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Reaksi dan Respon Kerajaan Islam di Indonesia terhadap Kolonialisme. Yang pertama, kedatangan Eropa di Indonesia. Orang-orang Eropa, terutama bangsa Portugis, yang mencapai kemajuan-kemajuan di bidang teknologi tertentu yang akan membuat bangsa Portugis mengalami suatu petualangan mengarungi samudera yang paling berani. Bangsa Portugis tidak hanya mencapai kemajuan-kemajuan di bidang teknologi yang memungkinkan mereka melebarkan sayapnya hingga menuju ke seberang lautan, namun mereka juga memiliki keinginan dan kepentingan yang keras untuk melakukan hal tersebut. Dengan dorongan dari Pangeran Henry, para pelaut dan petualangan Portugis memulai usaha pencarian emas, kemenangan dalam peperangan, dan mengepung jalan lawan yang beragama Islam dengan menyusuri pantai barat Afrika. Mereka juga berusaha untuk bisa mendapatkan rempah-rempah, dan secara tidak langsung hal ini membuat mereka mendapatkan jalan ke Asia dengan tujuan memotong jalan pelayaran para pedagang Islam yang melalui tempat penjualan mereka di Venesia di Laut Tengah memonopoli impor rempah-rempah ke Eropa. Kemudian pada tahun 1487, Bartolomeus Dias mengintari Tanjung Harapan dengan demikian pula lah dia sudah memasuki Samudra Hindia. Barang dagangan yang ingin mereka jual tidak dapat bersaing di pasaran India yang canggih dengan hasil-hasil yang mengalir melalui jaringan perdagangan Asia. Dengan adanya ancaman bahaya tersebut membuat mereka menyadari bahwa mereka harus melakukan peperangan di laut untuk mengokohkan diri. Orang yang paling bertanggung jawab dengan dijalaninya keadaan seperti ini adalah Alfonso de Albuquerque, yang merupakan panglima angkatan laut yang terbesar pada masa itu. Pada tahun 1503, Albuquerque menjalankan perjalanan menuju India. Dan pada tahun 1510, dia dapat menaklukkan Goa di pantai barat yang kemudian dijadikan pangkalan tetap Portugis. Kemudian dibuatnya pangkalan-pangkalan tersebut adalah untuk mendominasi perdagangan laut di Asia yang dapat digunakan untuk mengarahkan teknologi yang tinggi. Dan pada tahun yang sama bangsa Portugis hampir mencapai tujuannya, yaitu menyerang ujung timur perdagangan Asia di Malaka. Pada tahun 1511, Albuquerque melakukan pelayaran dari Goa Portugis menuju Malaka dengan kekuatan kira-kira 1.200 orang dengan 17 atau 18 buah kapal. Peperangan tersebut terjadi secara sporadis sepanjang bulan Juli hingga awal bulan Agustus. Kemudian setelah bangsa Portugis, datanglah orang-orang Belanda yang memiliki aspirasi dan strategi Portugis. Orang-orang Belanda dengan membawa persenjataan kapal-kapal dan dukungan keuangan yang lebih baik, serta kombinasi antara keberanian dan kekejaman yang sama. Mereka hampir menguasai seperti apa yang diinginkan oleh Portugis. Namun yang tidak berhasil diperolehnya adalah menguasai rempah-rempah Indonesia. Yang membuat Belanda berbeda dengan Portugis ketika datang ke Indonesia adalah orang-orang Belanda mendirikan tempat berpijak yang tepat di Jawa, yang membuat mereka menjadi suatu kekuatan penjajah yang berpangkalan di daratan Jawa. Selanjutnya makalah ini akan disambung oleh saudari Cindy Maulida. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Jadi pada bulan Juni tahun 1596, kapal-kapal The Hotman tiba di Banten, pelabuhan lada terbesar di Pulau Jawa. Pada saat itulah orang-orang Belanda mulai terlibat konflik antara orang-orang Portugis dan masyarakat pribumi. Namun, itu semua tidak berlangsung lama. The Hotman meninggalkan Banten dan kemudian melanjutkan pelayarannya menuju timur dengan menyelusuri pantai utara Pulau Jawa. Dan pada masanya muncullah zaman yang dikenal sebagai zaman pelayaran-pelayaran liar atau tidak teratur, yaitu ketika perusahaan-perusahaan ekspedisi Belanda yang saling berjuang keras untuk memperoleh bagian dari rempah-rempah Indonesia. Pada tahun 1598, 22 kapal milik 5 perusahaan yang berbeda mengadakan pelayaran, namun hanya 14 kapal yang akhirnya kembali. Armada di bawah pimpinan Jacob van Neck lah yang pertama tiba di Kepulauan Rempah-Rempah di Maluku, yang mana rombongannya diterima dengan baik oleh masyarakat Maluku. Kemudian kapal tersebut kembali ke Belanda dengan membawa banyak rempah-rempah yang menghasilkan keuntungan besar 400%.
Dengan diperolehnya banyak keuntungan tersebut membuat mereka melakukan pelayaran kembali pada tahun 1601. Respon yang dilakukan umat Islam di beberapa wilayah terhadap penetrasi orang Eropa. Satu, kedatangan Belanda di Indonesia yang tujuan awalnya adalah dagang sudah menyimpang ke arah kolonialisasi. Hal ini yang menimbulkan kesadaran pihak-pihak yang merasa dirugikan, terutama masyarakat bawah yang semakin terasa mengalami penderitaan akibat kolonialisasi tersebut. Berangkat dari kesadaran tersebut, banyak terjadi pemberontakan, bahkan perang besar terjadi di beberapa wilayah, seperti Perang Diponegoro di Jawa, Perang Banjarmasin di Kalimantan, dan Perang Padri di Sumatera Barat. Kedua, faktor religius dalam hal ini akan memperkuat keyakinan serta mempertegas sikap dan tindakan. Identitas yang diberikan oleh ideologi religius mengenai Belanda dan masyarakat yang menciptakannya menjadi jelas. Belanda adalah kafir yang mengancam Dar al-Islam, dan kedatangan Belanda pasti akan dilawan dengan perang sabir. Seperti apa yang terjadi di Minangkabau dan Aceh. Maka dari faktor tersebut terjadi beberapa pemberontakan dan perang di beberapa wilayah Indonesia sebagai berikut: Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Aceh.